Kebaikannya sungguh amat luar biasa. Reason, His reason, forever glorified. Reason, His reason, King Jesus is alive. Yes, Lord, He's risen.
bersamamu, bersamamu. Nyanyikan dari awal. Kami angkat tangan kami Tuhan, menyatakan namamu yang dahsyat, ajaib. Nyanyikan. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakkanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dikalahkan, kutuk dan maut telah dikalahkannya. Telah dikalahkan, dikalahkan oleh apa? Oleh Wow, darahnya begitu suci dan mulia. Bebaskanku. Ya, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, ya di dalamku. Tiada takut, gentar, kita tidak pernah takut akan apapun. Sebab kemenangan di pihak kita. Nyatakan lagi Kaulah, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, ya di dalamku. Kami tidak takut Tuhan, kemenangan di pihak kami. Yes, yes. Wow, dahsyat Tuhan. Haleluya. Yesus. Kami angkat tangan kami ya Tuhan, kami angkat panji kemenangan. Allah yang telah membebaskan umatnya, Allah yang telah menyelamatkan umatnya. Kau dahsyat Tuhan. Nyanyikan. Dulu sekarang selamanya, Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Kaulah Raja lagi, Alfa dan Omega, sampai selamanya. Kau berkuasa atas segala. Sebab namamu yang kami serukan, tinggikan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku kemenangan. Bersamamu, yeah. Bersamamu, bersamamu, bersamamu Yesus, kemenangan terlebih. Engkau dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Oh, Engkau Allah kami yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Haleluya. Kami menyembah Allah kami yang hidup dan selalu akan ada harapan bersama dengan Engkau Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Moon and stars they were, the morning sun was there, the Savior of the world was born. His body on the cross, His blood poured out for us.
every curse upon me. Final ready gift as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness, a battle in the grave. The war on death was made, the power of hell forever broken. The ground began to shake, His sword was rolled away, His word
Halo Jemaat GCB, kembali lagi di dalam GCB News Flash. Hari ini kita akan dilayani oleh pastor kita yang terkasih yang tidak bosan-bosan untuk memberikan hikmat pewahyuannya untuk kita semua supaya kita bisa belajar mengerti kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Siapakah beliau? Beliau adalah Pastor Kong. Terima kasih kepada seluruh jemaat Jakarta City Blessing yang selalu setia menonton ibadah streaming Jakarta City Blessing. Bagi saudara yang ingin sharing-sharing, memberikan kesaksian ataupun ingin didoakan, saudara dapat menghubungi nomor di layar ini ya. Kita selalu berterima kasih kepada Tuhan karena Dia selalu memberikan berkat-Nya terlebih dahulu untuk kita, memberikan nyawanya dan anugerahnya untuk kita semua. Dan saat ini adalah saat yang tepat untuk kita dapat memberikan persembahan dan perpuluhan kita sebagai tanda ucapan syukur kita untuk menyalurkan berkat yang kita terima daripada Tuhan untuk sesama dan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR GCB ataupun saudara bisa transfer ke nomor rekening BCA 0353080714 atas nama Gereja Kasih Anugerah. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sekianlah GCB News Flash untuk minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Expectation, pengharapan kepada Tuhan. Selamat Paskah seluruh jemaat Jakarta City Blessing. Bye. Jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, Happy Passover, Happy Easter, selamat Hari Raya Paskah. Ada yang menyebutnya sebagai Easter, ada yang lebih suka pakai Passover, tapi intinya adalah selamat Hari Raya Paskah, di mana Jesus is alive. Tuhan Yesus hidup untuk selama-lamanya, Dia bangkit dari antara orang mati, maut sudah dikalahkan. Itu the greatest news, itu berita yang paling baik di seluruh dunia. Tapi juga ada berita yang kedua baiknya, yang tidak kalah pentingnya, yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Karena Tuhan Yesus hidup untuk selama-lamanya, maka saudara dan saya juga akan hidup untuk selama-lamanya. Mengapa demikian? Karena hidup saudara dan hidup saya ada di dalam Kristus Yesus, dan Kristus Yesus ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus ngapain Dia bangkit, saudara? Ngapain Dia mati dan ngapain Dia bangkit kalau bukan untuk saudara dan untuk saya? Dia mati menggantikan dosa saudara dan saya, menggantikan semua sakit penyakit saudara, dan Dia bangkit mengalahkan maut buat saudara dan saya. Karena Dia sebagai Tuhan, Dia tidak mungkin mati. Oleh sebab itu, karena Dia tidak mungkin mati, Dia tidak perlu bangkit. Tapi Dia lakukan ini di hari Paskah. For you and for me. Untuk saudara dan untuk saya. Haleluya. Jadi dalam hidup ini saudara, kita boleh berkata, I am alive. Aku hidup di dalam Kristus Yesus untuk selama-lamanya. Walaupun nanti badan ini, tubuh jasmania kita akan kembali ke tanah. Tidak banyak berguna, tetapi hakiki kita bukan pada tubuh jasmani kita. Ini hanya untuk sementara waktu. Kita adalah manusia rohani yang memiliki jiwa, perasaan, mengekspresikan diri kita dalam bentuk jiwa kita. Dan untuk sementara waktu kita tinggal di tubuh yang fana. Tuhan akan berikan tubuh yang penuh dengan kemuliaan, tubuh kekal untuk selama-lamanya. Saudara tahu nggak?
Mengapa Tuhan Yesus disalibkan? What is the main reason? Apa yang Tuhan Yesus lakukan, katakan sehingga dia disalib, saudara. Dibunuh dan disalib. Banyak hal yang membuat Tuhan Yesus dibenci orang, khususnya imam-imam Yahudi lah ya, imam-imam kepala. Kenapa? Karena dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat lagi. Dia upset tata cara keagamaan mereka yang hanya agamawi belaka. Kemudian dia mengasihi orang-orang yang berdosa. Dia kunjungi mereka, dia jamah mereka, dia sembuhkan mereka, dia ampuni dosa-dosa mereka. Tetapi ada satu hal yang membuat orang-orang Yahudi, imam-imam kepala bersama dengan pengikut-pengikutnya itu benci sekali sama Tuhan Yesus. Because of his statement. Karena mulut Tuhan Yesus, karena perkataan Tuhan Yesus. Langsung atau tidak langsung dia berkata, I am the Son of God. Aku adalah anak Allah yang hidup. Dengan dia berkata demikian, berarti dia membuat posisi dia sama derajatnya dengan Bapa di surga. Dengan Tuhan, dengan Allah sendiri. Pada waktu dia berkata, I am the way, the truth, and the life. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Dia sedang mengatakan posisi dia sebagai Tuhan. Bukan dalam bahasa Inggris, I am the way, aku adalah. Bukan hanya seperti itu dalam grammarnya. Bukan you are good, engkau adalah baik. Bukan. Kata I am di situ itu menunjuk kepada nama daripada eksistensi yang Tuhan beritakan kepada Musa. Pada waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Musa bertanya sama Tuhan, waktu nanti saya cerita sama bangsaku, engkau berbicara kepada aku, siapa nama kamu supaya saya bisa kasih tahu kepada bangsaku? Dan Tuhan berkata, I am that I am. Aku adalah aku. Yang punya konotasi aku ini eksis. Tiada yang lain kecuali aku. Jadi pada waktu Tuhan berkata, I am the way, the truth, and the life. Walaupun dia tidak langsung berkata aku Tuhan, tapi dari frase itu bagi orang Yahudi mereka tahu itu adalah Tuhan. Jadi saudara, karena statementnya Tuhan Yesus, karena firmannya Tuhan Yesus, karena perkataannya, karena klaimnya, kemudian dia dibunuh saudara. Dan mereka itu mencoba berbagai cara untuk membunuh dia. Kalau perlu dengan accusation, dengan tuduhan demi tuduhan. Dan kita tahu tuduhan satu dengan tuduhan yang lain itu saling kontradiktif. Karena memang Tuhan tidak punya salah sama sekali. Tapi mereka sudah ingin Tuhan Yesus harus mati. Pokoknya dia harus mati. Jadi anak bersama dengan mertua bersekongkol. Si Hanas sama si Kayafas. Imam-imam kepala. Itu anak mantu saudara. Mereka bersekongkol. Kemudian mereka menjerat Tuhan Yesus dengan perkataannya. Dan jeratan yang paling ampuh adalah pada waktu mereka bertanya, siapakah kamu? Apakah kamu the son of the living God, anak Allah yang hidup? Atas dasar pernyataan Tuhan Yesus yang mengiyakan itulah. Walaupun saksi-saksi yang lain semuanya itu kontradiktif. Tapi karena perkataannya, dia disalibkan dan dia bunuh. Dan kemudian crowd orang banyak, orang Yahudi, rame-rame yang dipengaruhi oleh imam-imam kepala ini ikut-ikut berteriak, crucify him, crucify him. Salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Tuhan Yesus disalibkan saudara. Dan mereka melepaskan Barabas. Saudara, ada satu hal yang menarik. Bahkan sebelum Tuhan Yesus disalib, bahkan sebelum dia berkata it is finished, sudah terjadi sebuah pertukaran ilahi yang luar biasa. Di mana the innocence, the criminal for the innocence. Atau the innocence for the criminal. Orang yang tidak bersalah Tuhan Yesus disalibkan. Menggantikan posisi orang yang kriminal tingkat tinggi yaitu Barabas saudara. Pertanyaan saya, could they kill the world? Pada waktu mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Apakah mereka dapat membunuh Tuhan Yesus? Apakah mereka dapat membunuh sang firman Tuhan itu sendiri? Apakah mereka dapat membunuh janji Tuhan tersebut? Jawabannya adalah no way. Tuhan Yesus membackup statementnya dia.
Bapaknya di surga membackup statementnya Tuhan Yesus. Roh Kudus membackup statement daripada Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Yesus mati secara fisik. Mengapa saudara? He was offended. Dia mestinya Tuhan Yesus tersinggung. Offended. Karena dia nggak ada salah sama sekali. Tetapi saya mengucap syukur. He was not offensive. Dia tidak membalas. Dia bahkan absorb, dia mengambil semua dosa-dosa, tuduhan-tuduhan saudara, kesalahan, sakit penyakit, dosa, transgression, hati yang tidak murni, dan semuanya itu ditaruh di grave, kuburan. Tetapi sang kuburan tidak bakalan menang sama sang firman. Sang kuburan tidak bakalan menang sama sang grace. Grave, G-A-R-V-E. Tidak mungkin mengalahkan grace, anugerah Tuhan, G-R-A-C-E. Ya, yang Tuhan kuburkan adalah saudara dan saya. Manusia lama saudara dan saya yang dikuburkan. Bukan dia, dia tidak bisa mati saudara. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Haleluya! Kematian alias maut, musuh saudara dan saya yang paling akhir dikalahkan once and for all, sekali dan untuk selama-lamanya. Sehingga saudara dan saya boleh berkata mulai hari ini, perbendaharaan kata kehidupan saja yang ada dalam hidup saudara dan saya. Tidak lagi ada perbendaharaan kata kematian. Kalaupun nanti tubuh jasmania kita meninggalkan kita, itu di Alkitab dikatakan sebagai tidur dan kita bangun dengan tubuh tubuh kemuliaan yang luar biasa. Tapi saudara, wait a minute, jangan kecepatan pastor. Apa yang sang firman itu lakukan selama 3 hari sebelum dia bangkit dari antara orang mati? Apakah sang firman itu lay low? Istirahat, capek, habis dipukul, habis dirajam, habis dicemooh, habis diludahi, habis ditempeleng. Kemudian tubuh itu kemudian capek, mati kan harus istirahat dulu, gain strength dulu, memulihkan kekuatannya supaya pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. No, saudara. Firman tidak bisa mati. Tuhan Yesus adalah sang firman tidak bisa mati. Janji Tuhan tidak akan pernah mati. Karena dia adalah Tuhan sendiri. Ya, ini adalah khotbah tersendiri saudara. Di Efesus 4 ayat 8. Di 1 Petrus 3 18 dan 19 diceritakan. Bahwa di alam Hades tempat orang mati. Tuhan Yesus memproklaim kebebasan bagi orang-orang yang sudah mati. Di dalam iman sebelum Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Termasuk saudara. The thief on the cross, penjahat yang ada di salah satu sisi Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus berkata, today, hari ini engkau akan bersamaku di paradise. Ya, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Nah itu khotbah tersendiri saudara ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada hari Raya Paskah yang luar biasa ini. On the third day, pada hari ketiga, Tuhan Yesus, sang firman, sang janji itu, bangkit dari antara orang mati. Haleluya! Mengapa saudara kabar ini itu saudara perlu dengar lagi. Dan gak boleh bosan-bosan mendengar bahwa Jesus is alive. Karena tidak hanya Tuhan Yesus itu hidup. Tetapi di dalamnya ada saudara dan saya. Karena dia mati dan bangkit untuk saudara dan untuk saya. Dia tidak bisa mati, dia tidak perlu bangkit. Tapi dia mati dan bangkit, menggantikan posisi saudara yang mestinya mati. Dan dia bangkit untuk saudara dan untuk saya, saudara. Luar biasa. Because we are in Him. Karena saudara dan saya ada di dalam Kristus Yesus. Jadi waktu kita beritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, His condition, His well-being, itu kebaikannya dia. Statusnya dia adalah status saudara juga, saudara. Semakin saudara mengerti siapa Tuhan saudara, semakin saudara mengerti diri saudara sendiri. Semakin saudara melihat kehebatan Tuhan Yesus, semakin saudara akan melihat kehebatan dia di dalam hidup saudara dan di dalam hidup saya. Karena as He is, so are we on this earth. Sama seperti Kristus Yesus sendiri, kata Yohanes, demikian juga saudara dan saya di muka bumi ini.
Sehingga karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Boleh ya saudara ya, saya suka nyanyi. Saya bernyanyi lagu yang saudara pasti sudah pernah dengar. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know the one that holds my future. Karena aku tahu siapa yang memegang hidupku. Hidup ini bukan aku yang pegang Tuhan. Walaupun itu tidak salah. Tapi menurut saya itu separuh benar. Yang lebih benarnya adalah Tuhan yang pegang saudara dan saya. Kalau saya pegang Tuhan, saya bisa capek satu hari. Tapi kalau Tuhan yang pegang hidup saya, Dia tidak pernah capek walaupun kadang-kadang saya capek. And life is worth the living just. Dan hidup ini layak untuk kita hidupi. Life is worth the living just because He live. Hanya karena Dia hidup. Saudara, ini bukan hanya karena hidup. Karena Dia hidup, makanya saudara dan saya bisa hidup. Saya ingin sampaikan satu testimoni, satu kesaksian yang saya baru dengar dan kejadian masih fresh. Saya dengar dari Bishop Bud Pierce, gembala kita yang ada di Baltimore di Amerika. Saudara, apa yang terjadi? Dia selama pandemi dia tetap buka gerejanya. Dia hanya tutup selama 40 hari. Jadi dia buka gerejanya dan sempat sih ditutup oleh pemerintah. Dan juga dia punya sekolah juga ditutup oleh pemerintah. Tapi satu dan lain hal, karena melihat pekerjaan yang luar biasa daripada gereja ini, akhirnya sekolahnya dibuka, saudara. Nah, di situ ada salah satu jemaatnya yang ngajar di sekolahnya. Ngajar di sekolahnya seorang dokter, dan kemudian satu hari dokter ini bersama-sama dengan anak muridnya itu lagi ada acara, dan anak muridnya itu umur 12 kalau tidak salah, tiba-tiba jatuh dan kemudian pingsan. Dan sebagai dokter tentu dia segera melakukan pertolongan pertama, tetapi ternyata tidak tertolong. Dan dia sambil dia menolong anak ini tentunya dia call 911 atau call ambulans. Tapi karena satu dan lain hal, ambulansnya telat datang. Sehingga anak ini harus mati. Tetapi apa yang terjadi yang luar biasa. Kemudian si ibu ini, si dokter ini sekaligus guru ini, dia mendoakan si bocah ini karena dia tahu secara medical dokter dia sudah melakukan yang terbaik dan tidak bisa, akhirnya dia mendoakan anak ini. Dan apa yang terjadi? Anak umur 12 tahun yang sudah mati, dia dokter, dia tahu dong ya, dia bisa pegang nadi dan lain sebagainya. Anak ini bangkit kembali dari antara orang mati. Wow, saudara. Dan kemudian ambulansnya itu datang dan kemudian anak ini dibawa. Tapi sebelumnya tentunya dan bersama dengan dokternya, tentunya sebagai profesi dokter bersama-sama, orang ambulans itu bertanya kepada dia, apa yang terjadi? By the way, saudara, ini ada di Fox News, saudara. Jadi di cover oleh media. Apa yang terjadi? Kemudian dia cerita apa yang terjadi. Tentunya mereka bingung, kok bisa anak ini bangkit dari antara orang mati? Kemudian jawab si ibu ini, si dokter ini, si guru ini. Well, dia bilang, saya datang ke gereja ini. By the way, dia baru ke gereja Bishop itu hanya beberapa bulan saja. I went to this church, dia bilang, saya ke gereja ini. Dan gembalanya itu ngajarin firman Tuhan. Ngajarin Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus masih bisa menyembuhkan orang sakit. Dan Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. So that is what I was taught, itu yang saya diajarkan. That is what I heard, itu yang saya dengar. And sekarang saya praktekkan apa yang saya dengar. Dan inilah yang terjadi. Wow. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman tidak mungkin mati. Firman itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu tidak mungkin mati. Dan firman mengandung janji-janji yang luar biasa buat saudara dan saya. Baik di dalam kehidupan ini. Maksud saya kehidupan ini firman itu memberikan perjanjian yang luar biasa buat saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara dan saya pegang janji firman Tuhan. Karena firman itu adalah ya dan firman itu adalah amin. Saudara sadar nggak pandemi ini ya, dengan muka kita ditutup dengan masker ya,
Saya tentunya menganjurkan saudara melakukannya karena ini adalah protokol pemerintah. Saya tidak mau melawan protokol pemerintah. Tapi saudara harus melihat di balik belakangnya itu pandemi ingin menutup mulut saudara dari bersaksi. Pandemi ini ingin menutup saudara daripada memproklamirkan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Pandemi itu mencoba menjauhkan saudara dari gereja. Mencoba membuat saudara tidak disiplin di dalam mengikuti kebaktian demi kebaktian. Membuat saudara tidak konsentrasi di dalam mendengarkan firman Tuhan. Itu yang ingin dilakukan oleh pandemi. Karena dia ingin mencuri firman Tuhan yang ada di dalam hati saudara. Tetapi saya berdoa supaya saudara dan saya percaya terus bahwa firman Tuhan itu tidak mungkin mati. Dan pandemi dengan kematian-kematian yang ada, dia ingin show kuburan demi kuburan, grave demi grave, supaya menakutkan hidup saudara dan saya. Pada saat saudara melihat kuburan, ingat kuburan Tuhan Yesus yang sudah empty, kosong, menunjukkan Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu, saudara, di tengah-tengah pandemi ini, ingat Paskah. Ingat Tuhan punya janji yang luar biasa yang saya bersama dengan pembicara-pembicara yang lain sudah kasih tahu. Yeremia 29 yang kita kabarkan, ayat 11 dan juga Kolose ayat 27b. Kristus di dalam saudara dan saya adalah harapan kemuliaan. Jangan menyerah dengan situasi dan kondisi kematian, PHK dan lain sebagainya. Jangan melihat kepada kuburan yang penuh dengan orang, tapi lihat kuburan Tuhan Yesus yang sudah kosong dan lihat Dia yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dia tidak mungkin dikalahkan, saudara. Di dalam Paskah ini ada satu istilah yang saya belajar dari seseorang. Namanya Deicide. Satu istilah baru buat saya. Deicide, D-E-I-C-I-D-E. Itu satu istilah tentang kematian Tuhan. Saya bacakan ya, saya ambil kutipannya, saya kutip supaya saya tidak, saya mau bacakan secara lengkap. Dikatakan bahwa God took the very worst thing that could ever happen in the history of the universe. Tuhan itu mengambil sebuah kejadian yang paling buruk yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Yaitu deicide or the death of God's Son on the cross. Yaitu istilahnya deicide, yaitu kematian daripada Tuhan Yesus Putra Allah di kayu salib. And He turned it into the very best thing that could ever happen in the history of the universe. Dan Tuhan telah merubahnya menjadi kabar baik yang paling baik di seluruh dunia, di mana Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan surga terbuka untuk saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Nah, saudara, kalau Tuhan sudah melakukannya untuk Tuhan Yesus, masakah Dia tidak mampu melakukannya untuk saudara dan untuk saya? Oleh sebab itu saya menganjurkan saudara, saya mendoakan saudara di tengah-tengah Paskah ini. Think Passover, ingat Paskah. Think Jesus, ingat Tuhan Yesus senantiasa. Ingat firman-Nya yang tidak akan pernah mati. Dan ingat janjinya untuk saudara dan saya bahwa ada harapan, ada expectation di tahun 2021 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai speak the word, mulai ucapkan firman Tuhan. Saudara nggak harus jadi pengkhotbah untuk mengucapkan firman Tuhan. Apa yang saudara baca di firman Tuhan, saudara ucapkan. Tahu nggak saudara, saya sering mendengar orang mengucapkan firman, tapi yang negatif. Contoh belakangan ini saya dapat kabar dari saudara. Oh, dokter bilang saya kena penyakit ini. Dan kadang-kadang itu terus yang diucapkan tanpa dia sadari. Itu yang dia ucapkan, bukan janji Tuhan yang diucapkan. Betul, saya pernah bikin video adalah jasmania untuk mengatakan bahwa aduh badan saya sakit karena kita masih tinggal di tubuh jasmania ini. Kita masih bisa terkena efek-efek daripada hal itu. Tapi jangan berhenti di alam jasmania. Masuk ke alam rohani yang adalah surgawi untuk berkata, I am well, aku baik. I am healthy, saya sehat. I am healed, saya disembuhkan. Itu janji Tuhan. Itu bukan ciptaan saya. Itu bukan motivasi saya. Itu bukan kata-kata mutia dari saya, saudara. Itu adalah janji firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Tinggal kita aminkan dan kita ucapkan, saudara. Karena ada kuasa di dalam
mengucapkan firman Tuhan. Jadi speak the word, saudara. Di Alkitab ini ada satu contoh, a Gentile. Gentile itu orang kafir lah kalau istilah kasarnya begitu ya. A centurion itu orang dari Romawi. Jadi musuh bangsa Israel di zaman itu. Dia punya pembantu, servant, sakit. Tapi dia sayang sama pembantunya. Kemudian dia tahu dia tidak bisa menyembuhkan sebagai seorang perwira, dia punya uang. Dia bisa aja beli obat sana sini, tapi rupanya tidak bisa sembuh. Jadi dia tahu tentang Tuhan Yesus, dia minta Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya lagi. Dan dia sadar sebagai seorang yang penuh dengan otoritas, punya faith, punya authority. Dia tahu. Dia ngomong sama Tuhan, you gak perlu datang ke rumah saya. Saya gak layak untuk terima kamu. Walaupun saya jenderal, walaupun saya panglima, walaupun saya kepala pasukan. Just speak a word. Hanya ngomong aja firman Tuhan. Maka hambaku akan sembuh. Wow, a Gentile. Orang kafir. Bukan orang Yahudi. Yang tidak dilahirkan dengan mengerti firman Tuhan. Tapi dia mengerti firman Tuhan. Dia mengerti otoritas. Dia mengerti iman. Dia mengerti kuasa firman Tuhan. Dia mengerti siapa Tuhan Yesus. Just speak a word. Hanya katakan firman Tuhan. Maka gak perlu datang ke rumah saya. Dia bilang. Maka hambaku akan sembuh. Wow, luar biasa saudara ya. Jadi di tengah-tengah pandemi ini. Jangan terlalu terpaku kepada pandemi. Ingat Paskah. Ingat Tuhan Yesus. Ingat firman-Nya yang tidak mungkin mati. Dia bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Jesus was crucified because of His word. Tuhan Yesus itu disalibkan karena firman-Nya. They tried and kill Him, the word. Mereka sudah mencoba berbagai cara dengan accusation, dengan tuduhan-tuduhan yang saling kontradiktif. Pokoknya mereka cari 1001 cara untuk membunuh Tuhan Yesus dan mereka berhasil menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi the word could not die. Firman Tuhan tidak bisa mati. The word yang adalah Tuhan Yesus died, meninggal. Because He did the substitution. Dia meninggal, dia substitusi. Dia meninggal, mengambil posisi saudara yang meninggal. Dia mengambil sakit penyakit saudara. Dia mengambil kemalangan hidup saudara. Dia mengambil kebangkrutan hidup saudara dan saya. Itu yang saya ingin saudara sadari. And He went to Hades. Dan dia pergi ke Hades. Memberitakan kabar baik. Memberitakan the liberty kepada orang-orang yang percaya kepada dia sebelum dia hadir. Sebelum dia eksis, sebelum dia lahir. Dan kemudian firman itu rose up from the dead. Firman Tuhan itu tidak bisa mati. Cool sekali saudara ya. Oleh sebab itu saya ingin tutup dengan berkata Jesus is alive. Itu kabar yang luar biasa. The best news ever. Kabar yang paling baik. Tetapi Tuhan itu tidak hanya punya kabar baik untuk diri dia sendiri. Saya senang sama Tuhan itu begitu. Dia punya kabar baik dan dia bagikan kepada saudara. Apa kabar baik nomor 2? Kabar baik nomor pertama, Jesus is alive. Yesus hidup. Kabar baik nomor 2, I am alive too. Aku juga hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Aku juga hidup untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara, ingat Paskah, ingat Tuhan Yesus. Ingat Paskah, ingat life, ingat kehidupan, ingat firman Tuhan yang luar biasa. Mereka mencoba membunuh firman Tuhan. Nggak bisa. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Jesus is the word of God. Yesus adalah sang firman. Dan firman itu sudah ada dalam hidup saudara. Firman itu sudah dibukukan dalam 66 buku di Alkitab. Kesempatan saudara menemukan janji-janji Tuhan yang luar biasa untuk hidup saudara dan saya. Dan di tengah tantangan yang ada, jangan baca tantangan yang ada. Jangan terpaku kepada tantangan yang ada. Tapi terpakulah kepada firman Tuhan. Alkitab saudara, janji-janji firman Tuhan untuk saudara dan untuk saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Kami menerima janji yang luar biasa. Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Hidup untuk selama-lamanya. Dan dia hidup. Dia membawa kami bersama-sama dengan dia. Hidup bersama-sama dengan Tuhan.
untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa untuk setiap jemaat pemirsa pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Untuk Tuhan bangkitkan kami terus-menerus. Tuhan izinkan kami dibukakan tentang pewahyuan yang sederhana ini. Pewahyuan yang powerful bahwa firman Tuhan tidak bisa mati. Firman Tuhan hidup untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu kami Tuhan mengambil janji-janji firman-Mu. Kami masukkan ke dalam hati kami untuk selama-lamanya dan kami ucapkan dengan mulut kami. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Merubah sekeliling kami dan memberitakan kabar baik keselamatan kepada semua orang. Kepada banyak orang yang Tuhan bawa kami. Kepada teman-teman dan anggota-anggota keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Pendengar yang setia, pemirsa yang setia dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus hidup selama-lamanya. Maut sudah dikalahkan buat you and for me, untuk saudara dan saya. Bagian saudara adalah percaya kepada Dia sehingga kita juga beroleh hidup. Kalau saudara mau percaya, ikutin doa saya. Katakan Tuhan Yesus, ya katakan Tuhan Yesus. Hari ini aku membuka hatiku, aku percaya sama Engkau. Aku terima Engkau sebagai Tuhanku dan sebagai juru selamatku yang mengampuni semua dosa dan pelanggaranku. Jadikan aku putra-putri kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya. Amin. Kalau saudara sudah doakan demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra-putri kerajaan surga. Haleluya. Selamat Hari Raya Paskah. Happy Easter, Happy Passover untuk saudara yang dikasihi Tuhan. Amin.